Darah adalah jaringan tubuh berbentuk cairan yang terdapat di dalam pembuluh darah, berfungsi mengangkut oksigen, karbon dioksida, zat gizi, hormon, serta sisa metabolisme dengan warna merah yang dipengaruhi oleh kandungan O2 dan CO2. Komponen darah terdiri dari dua bagian, sel-sel darah, plasma darah. Sel darah merah atau eritrosit adalah salah satu komponen utama darah yang jumlahnya paling banyak. Ciri-ciri sel darah merah yaitu yang pertama, bentuknya bulat pipi, bikonkav cekung di tengah. Yang kedua, yaitu umur rata-rata sekitar 120 hari setelah itu dihancurkan di limfa dan hati. Leukosit terdiri dari dua kelompok, yang pertama yaitu granulosit dan agranulosit. Granulosit terbagi menjadi tiga jenis. Yang pertama yaitu basofil. Basofil adalah salah satu jenis leukosit yang jumlahnya paling sedikit. Basofil hanya sekitar 0,5 sampai 1% dari total leukosit. Walaupun sedikit, sel ini sangat penting karena berperan dalam reaksi inflamasi atau peradangan. Basofil memproduksi beberapa zat, antara lain histamin dan serotonin yang menginduksi inflamasi, serta heparin yang berfungsi mencegah pembekuan darah. Selain itu, basofil juga berperan dalam reaksi alergi yang dimediasi oleh antibodi IgA. Yang kedua yaitu eosinofil. Eosinofil adalah sel darah putih yang jumlahnya sekitar 1-3%. Ciri khasnya yaitu granula di dalam sel ini berwarna merah saat dilihat dengan mikroskop. Fungsinya penting banget, yaitu melawan parasit seperti cacing. Selain itu, eosinofil juga bekerja sama dengan mast cell dan basofil dalam reaksi alergi. Eosinofil juga berperan pada penyakit asma karena jumlahnya bisa meningkat saat tubuh mengalami reaksi alergi. Jadi, walaupun sedikit, eosinofil punya peran besar dalam melawan parasit dan juga dalam alergi maupun asma. Yang terakhir yaitu neutrofil. Neutrofil adalah jenis sel darah putih yang jumlahnya paling banyak, yaitu sekitar 50-70% dari total leukosit. Neutrofil dikenal sebagai first responder, yang artinya sel ini yang pertama kali datang saat ada infeksi, terutama infeksi bakteri. Neutrofil punya dua bentuk, yaitu yang pertama, batang atau neutrofil muda. Bentuk intinya masih melengkung seperti batang. Yang kedua, segmen atau neutrofil matur. Bentuk intinya sudah terpisah jadi beberapa segmen. Fungsi utamanya adalah melakukan fagositosis, yaitu memakan dan menghancurkan kuman penyebab penyakit. Limfosit adalah second responder atau imunitas adaptif yang jumlahnya 20-40%. Dan ada dua subtip, yaitu limfosit T atau sitotoksik, yang kedua limfosit B atau antibodi. Limfosit akan membuat respon custom yang spesifik untuk mikroba yang menyerang, tapi dia membutuhkan waktu untuk bisa merespon. Selanjutnya ada monosit. Monosit adalah sel darah putih yang berukuran paling besar, yang jumlahnya 11-15%. Dia memiliki ciri khas dapat berdiferensiasi menjadi makrofag. Trombosit atau platelet adalah salah satu komponen sel darah yang berbentuk kecil, tidak berinti dan diproduksi di sumsum tulang. Fungsinya yang utama adalah membantu proses pembekuan darah. Ketika terjadi luka, trombosit akan berkumpul di area yang terluka, menempel pada dinding pembuluh darah yang rusak, lalu membentuk sumbatan sementara untuk menghentikan pendarahan. Plasma darah merupakan komponen darah yang berbentuk cairan. Plasma darah ini mengisi sekitar 55-60% dari volume total darah yang ada di tubuh kita. Tugas utama dari plasma darah yaitu mengangkut sel-sel darah untuk kemudian diedarkan ke seluruh tubuh bersama nutrisi hasil limbah tubuh, antibodi, protein pembeku, serta bahan kimia seperti hormon dan protein. Protein pembeku yang dibawa oleh plasma tentunya akan bekerja sama promosi untuk mempercepat proses pembekuan darah. Teman-teman tahu nggak bagaimana proses pembekuan darah? Jadi, tubuh kita itu sangat pintar untuk menghasilkan
zat yang dapat menutup luka yang terbuka. Pembekuan mencegah kita dari pendarahan dan juga melindungi kita dari organisme penyebab penyakit jahat yang disebut dengan patogen memasuki tubuh kita. Ketika kita melukai diri kita sendiri, kita dapat merusak pembuluh darah tepat di bawah kulit kita. Hal ini menyebabkan darah bocor ke jaringan kita dan membentuk memar atau jika kulit pecah akan berdarah secara terbuka. Untuk itu, pentingnya adanya pembekuan darah untuk mencegah terjadinya pendarahan pada luka kita. Dimulai dengan trombosit. Ini adalah fragmen sel kecil yang mengapung di dalam darah kita. Ketika pembuluh darah rusak kolagen terpapar, paparan kolagen ini menarik trombosit ke area yang terluka. Trombosit kemudian menempel bersama untuk membentuk sumbat. Mereka dengan cepat membangun penghalang yang menghentikan kita kehilangan terlalu banyak darah. Namun, sumbat trombosit ini tidak sekuat itu, jadi perlu dijadikan lebih kuat. Protein yang disebut fibrin melakukan hal itu. Di dalam darah kita ada protein fibrinogen terlarut. Pada luka protein fibrinogen terlarut ini terpapar bahan kimia yang biasanya tidak ditemukan di pembuluh darah, seperti kolagen dan trombosit. Paparan ini menyebabkan protein fibrinogen berubah menjadi serat fibrin yang lengket. Serat fibrin membentuk jaring, menyatukan semua trombosit dan membuat bekuan yang lebih kuat. Lebih banyak trombosit, sel darah merah, dan lainnya, komponen dalam darah kita. Semua terjebak ke jala yang membuatnya lebih kuat. Gumpalan ini menghentikan lebih banyak darah yang keluar dari tubuh, dan juga mencegah patogen jahat memasuki tubuh kita dari luar. Gumpalan berkembang menjadi kropeng yang melindungi luka saat sembuh, dan lapisan kulit baru terbentuk di bawahnya. Jadi sebenarnya semua kropeng hanyalah trombosit yang terperangkap di jaring fibrin. Kropeng akan terlepas dan memperlihatkan kulit baru yang indah di bawahnya. Pembuluh darah meliputi arteri, vena, dan kapiler. Untuk membuat darah mengalir ke seluruh tubuh, kita memiliki sistem pemompa dan jantung adalah pompanya, di mana jantung tersusun atas otot yang memompa darah ke seluruh tubuh, berdetak sekitar 72 kali per menit sepanjang hidup kita.